Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan kode etik psikologi antara Indonesia dengan Selandia Baru. Yang pertama yaitu The New Zealand Psychological Society Incorporation. The New Zealand Psychological Society sendiri adalah komunitas psikologi profesional terbesar di Selandia Baru yang didirikan pada tahun 1947 dan kemudian sebagai society yang berdiri sendiri pada tahun 1967 dengan lebih dari 1.350 anggota dan 700 pelanggan pelajar. Anggotanya berasal dari berbagai disiplin ilmu psikologi. The New Zealand Psychological Society sendiri mendukung standar praktik yang sangat baik untuk kepentingan kesejahteraan komunitas, memberikan manfaat dan layanan untuk mendukung anggota New Zealand Psychological Society dan mengadvokasi masalah keadilan profesional dan sosial. Komunitas ini memiliki 8 cabang dan 7 institut dan kelompok minat khusus yang mewakili bidang spesialis. Misi-misinya sendiri yaitu untuk meningkatkan profil psikologi dan tingkatan posisinya sebagai disiplin dan profesi melalui semua lapisan masyarakat Selandia Baru. Yang kedua, memastikan bahwa semua kebijakan dan praktiknya responsif terhadap Treaty o Waitangi dan keanekaragaman budaya Selandia Baru. Yang ketiga, memastikan bahwa masyarakat psikologi Selandia Baru adalah badan profesional yang sangat dihargai, proaktif, dan sukses yang menjalankan prinsip-prinsip praktik terbaik. Selanjutnya ada tujuan NZPSS, bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan individu dan komunitas dengan mewakili, mempromosikan, dan memajukan disiplin ilmu psikologi dan praktik psikologi. Sedangkan tujuan utamanya untuk mendukung anggotanya dalam memberikan layanan psikologis yang berkualitas dan dalam mematuhi kode etik psikolog dan yang bekerja di Aotearoa atau Selandia Baru melalui penyediaan pengembangan profesional, sumber daya praktik, dan dukungan. Komitmen bikultural NZPSS berkomitmen untuk mengembangkan dan mempromosikan bikulturalisme dan keragaman budaya dalam pekerjaan yang dilakukannya. Kemudian yang selanjutnya ada prinsip-prinsip kode etik psikologi Selandia Baru. Yang pertama, prinsip menghormati martabat orang dan rakyat. Prinsip penghormatan terhadap martabat orang dan masyarakat menuntut setiap orang dan semua masyarakat dihargai secara positif dalam hak mereka sendiri dan ditampilkan rasa hormat dan diberikan martabat sebagai bagian dari kemanusiaan mereka. Menghormati membutuhkan kepekaan terhadap keragaman budaya dan sosial dan pengakuan bahwa ada perbedaan di antara orang-orang yang terkait dengan budaya, kebangsaan, etnis, warna kulit, ras, agama, jenis kelamin, status perkawinan, orientasi seksual, fisik atau mental, kemampuan, usia, status sosial ekonomi, dan atau karakteristik, kondisi, atau kondisi pribadi lainnya. Perbedaan semacam itu merupakan bagian integral dari pribadi tersebut. Di Selandia Baru, basis untuk penghormatan antara masyarakat adat Tongtawenua, mereka yang Maori, dan lainnya, mereka yang bukan Maori, diatur dalam perjanjian Waitangi. Prinsip yang kedua yaitu peduli bertanggung jawab. Praktik psikologi meningkatkan kesejahteraan. Dalam mengejar tujuan ini, psikolog menunjukkan kepedulian aktif terhadap kesejahteraan orang-orang yang bekerja dan mengakui mereka, ketekunan sosial dan kelembagaan yang menyusun peran mereka sebagai psikolog.
Psikolog punya tanggung jawab utama untuk melindungi kesejahteraan mereka yang bekerja dengan mereka. Mereka mengenali bahwa individu, keluarga, kelompok, habau atau iwi, atau komunitas mungkin berada dalam posisi yang rentan. Di Selandia Baru, Traktat Waitangi menyediakan kerangka kerja untuk kepedulian yang bertanggung jawab antara dua suku, Tangtan Weona atau mereka yang Maori dan mereka yang bukan Maori. Selanjutnya, prinsip nomor 3 adalah integritas dalam hubungan. Di sini, hubungan yang dibentuk oleh psikolog selama bekerja itu berusaha mewujudkan harapan akan integritas. Integritas untuk kemajuan keadilan sosial, ilmiah, pengetahuan, dan untuk memelihara kepercayaan publik dalam disiplin psikologi. Kemudian, psikolog di Selandia Baru ini juga berusaha melakukan hal yang benar dalam hubungan yang diikat dalam perjanjian Waitangi yang memberikan kerangka kerja untuk integritas dalam hubungan antara dua bangsa, Tangata Whenua atau mereka yang Maori dan yang bukan Maori. Yang keempat, keadilan sosial dan tanggung jawab masyarakat. Psikologi ini di Selandia Baru berfungsi sebagai disiplin ilmu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. File Perjanjian Waitangi adalah dokumen dasar keadilan sosial. Psikolog baik sebagai individu maupun sebagai sebuah kelompok memiliki tanggung jawab kepada komunitas dan masyarakat secara umum. Prinsip keadilan sosial adalah tentang mengakui posisi kekuasaan dan pengaruh psikolog, baik hubungan dengan individu maupun kelompok di mana psikolog terlibat. Berikutnya merupakan perbedaan kode etik psikologi Indonesia dengan Selandia Baru. Yang pertama, kedua kode etik tersebut sama-sama menjunjung tinggi dalam menghormati martabat klien yang berarti tidak membedakan. Yang kedua, sama-sama harus menjaga kerahasiaan identitas klien. Yang ketiga, dapat mengusulkan perubahan kode etik bila terdapat masalah yang merugikan psikolog maupun klien. Yang keempat, menjadi pedoman dalam mengambil sikap dan keputusan. Yang kelima, sama-sama menghindari terjadinya penipuan, kebohongan, keterlibatan pemalsuan, dan kesengajaan memberikan hoax atau fakta yang tidak benar. Yang keenam, sama-sama mendasarkan pada dasar serta etika ilmiah terutama pada pengetahuan yang sudah diyakini kebenarannya. Yang ketujuh, sama-sama bekerja atas dasar kesejahteraan baik kesejahteraan layanan psikologi maupun kesejahteraan kemanusiaan. Selanjutnya merupakan perbedaan kode etik psikologi Indonesia dengan Selandia Baru. Yang pertama, pada kode etik psikologi Selandia Baru terdapat penjelasan serta penekanan pada nilai dan praktik. Yang kedua, kode etik Indonesia berisikan 14 bab dan 80 pasal, sedangkan kode etik Selandia Baru berisi 4 prinsip. Yang ketiga, kode etik Selandia Baru berpegangan pada perjanjian Waitangi atau perjanjian yang mengakui Maori atas tanahnya sebagai dokumen dasar keadilan sosial, sedangkan kode etik Indonesia berpegangan pada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, serta hukum yang berlaku di Indonesia. Yang keempat, kode etik di Selandia Baru lebih sensitif dan menekankan pada penghargaan terhadap adat istiadat setempat dan adat istiadat di mana psikolog bekerja. Yang kelima, layanan psikologi di Selandia Baru terikat dengan kontrak, yakni sampai pasien sembuh. Jika pasien merasa tidak mendapat manfaat dari layanan psikolog tersebut dalam waktu tertentu, maka psikolog wajib merekomendasikan pasien kepada psikolog lain yang dirasa kompeten. Baik, mungkin itu yang dapat kami sampaikan yang bersumber dari Kode Etik Psikologi Indonesia (HIMSI) dan Code of Ethics for Psychologists Working in Aotearoa or New Zealand serta New Zealand Psychological Society Ropumatai Hinengaro o Aotearoa. Thank you. Terima kasih sebanyak-banyaknya. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.